Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar saudara hari ini? Kiranya Allah memberikan kepada saudara kesehatan, kekuatan, dan sukacita penuh. Salam jumpa kembali dalam Sapari, Sapaan Rohani Immanuel pada hari ini Selasa 3 Januari 2023. Mari sejenak kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kau memberikan kepada kami waktu untuk duduk diam, merenungkan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami, memberikan kepada kami kekuatan, hikmat untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar saja, kami menjadi pelaku firman Tuhan yang taat setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, bacaan Alkitab pagi ini diambilkan dari Injil Matius pasal 8 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghadik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Demikianlah firman Tuhan. Judul renungan kita pada hari ini adalah tetap percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setiap kita pasti pernah mengalami atau merasakan rasa takut. Entah apa sebabnya. Dalam ilmu psikologi ada istilah rasa takut berlebihan yang juga disebut dengan istilah fobia. Salah satunya adalah hidrofobia, yaitu seseorang yang merasakan takut terhadap air, seperti yang dialami oleh seorang perempuan yang bernama Donna McMahon. Ia mengalami fobia air yang dipicu ketika ia masih berumur 5 tahun. Sewaktu di perosotan seluncur di kolam renang, ia didorong oleh seorang anak. Saat itu ia sedang dalam kondisi tidak siap. Ia gelagapan dan berpikir dirinya akan tenggelam. Meski kenyataannya ia diselamatkan oleh ayahnya. Tetapi akhirnya ia mengalami hidrofobia, merasakan takut pada air yang berlebihan. Ia takut mandi, ia takut untuk di kolam, dia takut untuk di pantai, bahkan dia takut lagi untuk berenang. Selama 30 tahun ia mengalami hidrofobia dan baru sembuh dan dipulihkan. Rasa takut juga pernah dialami oleh para murid Tuhan Yesus. Ketika mereka naik perahu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tiba-tiba perahu itu diterpa angin ribut yang sangat kencang. Mereka merasa sangat ketakutan, padahal mereka seorang nelayan, seorang pelaut yang setiap hari biasa mencari ikan di lautan dan akrab dengan angin dan gelombang laut. Tapi mereka takut binasa. Bisa jadi angin taufan di danau itu sangat dahsyat dan mengerikan. Sehingga akhirnya mereka membangunkan Tuhan Yesus yang sedang enak tidur di buritan. Lalu Yesus pun bangun, menghadik angin itu dan taufan pun reda, danau pun kembali tenang. Kemudian Yesus menegur para murid, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Teguran Tuhan Yesus ini jelas seolah-olah menohok mereka. Sebagai seorang pelaut, kenapa mereka merasa takut? Apalagi mereka naik perahu bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka di dalam satu perahu. Tuhan berkuasa atas alam semesta, dan akhirnya angin dan danau pun taat kepada Tuhan Yesus. Keteduhan, ketenangan mereka alami. Melalui kisah ini kita diberikan satu pelajaran, bahwa seringkali kita merasakan takut, bahkan takut yang berlebihan dalam menghadapi persoalan hidup ini. Padahal Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apa masalahnya, saudara? Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?"
Yesus juga mengatakan di Injil Lukas, "Di manakah kepercayaanmu?" Itu artinya, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dapat mengatasi rasa cemas, rasa takut terhadap segala persoalan yang kita alami dalam hidup ini. Hari ini, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita sudah memasuki hari yang ketiga di bulan Januari 2023 ini. Tahun baru sebagai anugerah Allah sudah kita rasakan. Kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi di tahun 2023 ini. Segala persoalan, tantangan hidup di tahun ini akan kita hadapi. Bahkan hari-hari ini ada prediksi dari BMKG, ada tsunami di berbagai tempat, cuaca buruk, gempa bumi, gunung meletus, dan itu seringkali membuat kita takut, cemas, dan khawatir terhadap persoalan di dunia ini. Persoalan krisis ekonomi di tahun ini dan persoalan-persoalan yang lain. Persoalan hidup boleh ada, tetapi sikap iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, Sang Penolong yang setia itu harus tetap ada di dalam iman dan dalam hati kita. Persoalan apapun yang saat ini yang membuat kita merasa takut, jangan hanya kita itu memandang pada persoalan itu, persoalan yang kita hadapi, tetapi pandanglah Yesus Tuhan yang berkuasa mengatasi segala badai persoalan hidup ini. Dan kita mau serahkan pada tangan Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kuasa itu. Percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dan memberikan kita ketenangan dan damai sejahtera. Terus kita percaya dan berharap pada Tuhan Yesus. Segala apa yang kita harapkan di tahun ini akan terjadi. Pasti Tuhan akan memberikan itu kekuatan bagi kita untuk mencapai, mewujudkannya. Persoalan apapun yang kita hadapi, kita yakin bahwa kita akan mengalami kekuatan dan kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita terus menghadirkan Tuhan di dalam doa, di dalam harapan kita di tahun ini. Karena Tuhan yang terus memberikan kita kekuatan, sehingga kita boleh melangkah di tahun ini dengan optimis, dengan keyakinan, dengan iman dan pengharapan pada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami bahwa Engkau Tuhan yang selalu ada bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Teguhkanlah Tuhan iman percaya kepada kami kepadamu ya Tuhan, supaya kami dapat menghadapi rasa takut, cemas terhadap segala persoalan yang kami hadapi. Kami bersyukur Tuhan untuk tahun baru 2023 ini yang akan kami jalani. Kami mohon Tuhan menyertai langkah perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.